Desi. Apa kabarnya hari ini Bu Sri? Baik, Bu. Baik. Ibu, eh, hari ini saya akan menjadi supervisor untuk kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan, Oke. Sebelum Ibu memulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu bersama coachee nanti. Namun, sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian, pengamatan, atau observasi saya. Ibu, nanti untuk rubrik penilaian, saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan dari potensi coaching. Tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu memiliki kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, Ibu, saya pun berharap saat coaching menerapkan alur Tirta, meliputi tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, Ibu, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam menilai Ibu saat melaksanakan coaching. Itulah rubrik penilaiannya. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Nah, bisa, Bu Desi. Bisa. Enggak, Ibu. Enggak. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan bersama coaching nanti? Baik, Bu. Nanti saya ingin mengembangkan kompetensi itu ada 3, Bu. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu Desi. Tentunya Oke. dengan rasa. Nggih. Oke, oke, Ibu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali, Ibu. Oke, nah dari dua kompetensi tersebut, bagaimana kompetensi mana, bagian kompetensi mana secara spesifik yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Nih, saya ingin mengembangkan kompetensi yang spesifik mungkin adalah mendengarkan aktif, di mana agar saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coachingnya saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi, tentang Bu Desi. Enggak, Ibu, memang mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari coaching nantinya. Nah, Ibu, Nih. untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian. Apa indikator ketercapaian yang ingin dituju dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian proses percakapan coaching nanti, saya ingin menerapkan alur tirta, Bu, secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi, Kenten Bu Desi. Oke, Ibu, Nih. bagus sekali nggih. Baik, Ibu, semoga dari proses yang Ibu sampaikan, dari alur Tirta, kemudian ide-ide Koci, dapat tergali secara maksimal dan tercapai Nih. dalam proses percakapan Ibu nanti, nggih. Nih. Ini Bu Nggih, Desi, terima kasih atas iya. wacananya. Nggih, sebelum saya melakukan coaching, Ibu sudah memberikan banyak hal ya dari kompetensi dan lain sebagainya. Semoga saya bisa melaksanakannya, Bu. Terima kasih, Bu Desi. Saya berharap prosesnya berjalan lancar, Bu, nggih, sesuai dengan indikator Oke. keberhasilan dan ketercapaian yang sudah tadi saya sampaikan. Nggih, Bu. Ibu kalau sudah siap, Nggih, akan dimulai, Bu Sri. nggih, siap. Selamat siang, Bu Ari. Selamat siang, Bu Sri. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu Sri gimana? Baik, nih udah telat nih saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan selamat menyambut Hari Raya Kuningan, Bu. Nggih.
Nah, sama-sama selamat galungan juga Bu ya, dan selamat menyambut Oke. kunjungan. Oke. Unapi Bu, kira-kira kayaknya ada masalah yang terkendala deh di kayaknya raut wajah Ibu tuh itu tuh ingin mengutarakan unek-uneknya begitu Bu Ari. Iya, begini Bu Sri. Jadi saya memiliki sebuah permasalahan. Saya kan mengajar di kelas 6. Kelas 6, Ibu tahu sendiri kelas 6 sudah mulai dewasa, sudah mulai beranjak remaja ya, bukan dewasa. Masih saja beberapa anak itu ada yang membuang sampah sembarangan, terutama di kolong-kolong meja. Kalau saya pribadi melihat itu kan tidak enak Bu ya, tidak enak dipandang. Kemudian padahal di apa di depan kelas itu sudah ada tempat sampah. Jadi anak-anak masih aja ada yang setelah selesai istirahat itu biar cepat dimasukin aja di dalam kolong seperti itu Ibu. Oh begitu ya. Padahal Mm-mm. udah kelas 6 ya Bu Ya, ya mestinya. kelas 6 udah mau SMP. Seharusnya kan Ya, eh, eh, jaga kebersihan seperti itu Bu. iya, Nah, mestinya itu kelas kan 6 sudah sampai seperti itu ya. mestinya kelas 6 sudah bisa memberikan contoh adik-adiknya Bu nggih Ya, betul untuk sekali, Bu. kebersihan sampah. Nih kira-kira Bu Ari nih apa tujuan dari percakapan kita atau apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu, Ari? Jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu Sri, minta solusi dari permasalahan yang saya temukan seperti itu. Tentunya saya mengharapkan kelas yang bersih, kelas yang nyaman untuk belajar. Karena kalau kelasnya sudah bersih, jadi anak-anak akan merasa nyaman, pembelajaran pun jadi akan lebih baik, lebih nyambung seperti itu, Bu. Karena kalau kelas yang kotor tuh saya lihat eh, mumet gitu, pikiran kita akan menjadi mumet dan pembelajaran pasti akan tidak nyaman, Ibu. Di sini Bu Ari menginginkan kelas yang bersih agar supaya pembelajaran berjalan dengan aman Lancar, gitu, aman, nyaman lah. lancar. Ya Nah, nyaman, tidak ada nyamuk, terutama iya, tidak ada tidak ada nyamuk, ya ya, betul. betul Bu Tiang juga sependapat seperti itu. Memang kebersihan memang memang paling utama Bu nih untuk proses pembelajaran di sekolah. Kalau sudah bersih, lingkungan nyaman, mungkin eh, pasti ya, bukan mungkin lagi, pasti pembelajaran akan berjalan dengan nyaman, lancar nih. Nah, sekarang Bu, menurut pengamatan Ibu nih, kira-kira penyebab anak kelas 6 itu membuang sampah itu kira-kira masalahnya di mana, Bu, yang Ibu temui nih ke penyebab Kalau, dari anak-anak ya. membuang sampah ini ke napi, Bu? Kalau saya amati, Bu Sri ya, saya lihat anak-anak itu pertama kurang sadar. Anak-anak kelas Hmm. 6 tuh kayaknya kurang sadar dia akan betapa pentingnya kebersihan dan kesehatan. Mereka itu kurang sadar sehingga dengan gampangnya aja mereka masukin sampah bekas seneknya itu terutama di kolong meja sehingga kan itu bisa menyebabkan nyamuk bersarang. Apalagi liburan seperti sekarang ini pasti kalau ada sampah itu kan pasti berbahaya sekali, Bu. Kemudian Iya. anak-anak juga kurang menyadari bahaya dari sampah itu. Kalau sampah yang ditimbulkan menumpuk itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan penyakit seperti apa? Saya rasa seperti itu, Ibu. Anak-anak kurang sadar dan kurang menyadari betapa pentingnya kesehatan dan bahaya dari sampah-sampah atau kotoran yang ada di kelas kalau sampai dibiarkan Iya. menumpuk. Ya, berarti muridnya Ibu ini kurang kesadaran akan kebersihan, Bu. Nih, Iya. akibat dari dia membuang sampah sembarangan tuh dia belum tahu nanti akibatnya itu seperti apa, Gentan, Bu. Nih. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira kondisi mana yang ingin Ibu capai atau Ibu harapkan agar murid Ibu tidak lagi membuang sampah sembarangan, apalagi di kolong meja, Bu Ari? Jadi saya akan melakukan beberapa hal seperti mungkin ya Bu, saya akan mencoba untuk menayangkan video-video pembelajaran yang nantinya eh, menampilkan seperti bahaya-bahaya dari sampah yang menumpuk di kelas, sampah yang menumpuk di tempat sampah seperti itu. Saya akan menyelipkan beberapa video-video pembelajaran terkait dengan kebersihan, terutama dengan apa namanya sampah, pengelolaan sampah. Kemudian saya juga akan mengingatkan kembali piket untuk bertugas menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing apa namanya masing-masing kelompok piket itu untuk bertanggung jawab di hari tersebut terhadap kebersihan di kelas. Kemudian saya akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan juga
apa namanya, kesepakatan itu harus dijalani. Seperti itu, Ibu. Oh, ini Bu luar biasa ini ininya Ibu Ari nih selain memberitahu tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati, terus Ibu akan memutarkan video tentang dampak dari hidup tidak bersih, itu membuang sampah sembarangan, dan mungkin apa namanya itu Ibu lebih sering ya edukasi tentang kesehatan. Nah, ini Bu sudah luar biasa ini apa solusi Ibu Ari. Nah, dari kondisi sekarang dari angka 1 sampai 10 kira-kira kondisi sekarang itu berapa menurut Ibu? Dari skala 1 sampai 10 kondisi yang sekarang tuh kira-kira berapa Bu Ari? Kondisi sekarang saya bisa berikan penilaian itu di angka 7, Ibu ya. Oh, Karena 7. karena untuk mencapai angka 8 atau 9 itu ada beberapa anak yang eh, tidak semua sih Bu yang membuang sampah seperti itu, karena ada beberapa anak yang memang bertanggung jawab. Cuman kalau lama-lama yang sedikit ini yang membuang sampah ini dibiarkan, kan artinya nyimbas dia ke temannya Ibu, Iya, supaya ikut ya ya. tular pada temannya. Jadi saya rasa di angka 7, jadi saya mau meningkatkan di angka 8 atau angka 9, setidaknya anak-anak itu sadar akan betapa pentingnya kebersihan untuk kesehatan mereka sendiri. Iya, baik Bu Ari. Itu solusi Bu Ari udah luar biasa sekali nih. Semoga bisa apa namanya itu bisa terlaksana. Nah, kira-kira metode atau solusi yang Ibu sudah gunakan itu apa kira-kira berhasil nantinya, Bu? Semoga Ibu ya, saya juga ingin gini apa namanya, menyelipkan betapa pentingnya kebersihan itu juga atau pengelolaan sampah dalam P5, karena kebetulan proyek kami P5 itu adalah kewirausahaan. Kemungkinan nanti saya akan mengajak anak-anak untuk bagaimana mendaur ulang sampah baik organik maupun anorganik, sehingga nantinya bisa menghasilkan barang yang berguna. Nanti di akhir semester biar bisa dipamerkan atau dijual di market day seperti itu. Oh ya, baik sekali. Bagus sekali Bu Ari, itu metode lain yang udah Ibu sampaikan, yaitu selain edukasi video, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan Ibu juga akan melakukan DP5 untuk pemilihan sampah, Bu. Nih, nah itu bagus sekali. Nah, kira-kira ada nggak metode lain selain itu, Bu? Nggak ada, Eh, ada nggak? tentunya apa namanya, mengawasi anak-anak yang piket. Karena kadang-kadang kalau anak-anak kelas 6 sih terutama Bu di kelas saya, kalau nggak Hmm. diawasi anak-anak itu pasti aja dia hanya sekedar dia melakukan piket gitu. Kalau diberikan pengawasan, kemudian apa namanya, diawasi setiap hari itu, semoga anak-anak mau dia menjalankan piket dengan baik sehingga kelas menjadi bersih. Iya, ya bagus sekali Bu. Kalau anak-anak ya tidak diawasi, piketnya kadang-kadang mereka tuh nggak mau nyapu, Bu. Main-main dia Diam Bu, dia, ya harus kadang-kadang dia ditungguin main-main. mereka nyapu, Bu. Harus disuruh, harus ini itu baru mereka gerak. Kalau nggak kita apa tungguin, pasti anak-anak ya lain-lain ngobrol gitu, Bu. Saya juga begitu di sekolah saya, Bu. Nah, kira-kira kan Ibu sudah melaksanakan metode nih umpama kira-kira. Nah, dari skala 1 sampai 10 kondisi ideal dari metode yang Ibu pernah lakukan kira-kira skalanya berapa? Tadi kan baru berapa tadi tuh? Iya. 7 tuh. Nah, sekarang kalau sudah terlaksana kira-kira Ibu maunya skala yang berapa? Eh, Setidaknya angka yang lebih tinggi lah Bu, angka Ya. 8 atau di angka 9 lah. Semoga dengan eh, apa namanya, rencana-rencana yang nantinya akan dilakukan itu bisa memberikan perubahan lah, walaupun sedikit untuk anak-anak. Nah, kira-kira apa rencana Ibu setelah percakapan ini? Apa yang Ibu akan lakukan setelah percakapan ini? Kalau saya boleh tahu mengenai permasalahan yang Ibu hadapi itu, kira-kira apa pertama yang Ibu lakukan setelah percakapan kursi Eh, ini? Pertama yang dilakukan adalah berkolaborasi, artinya berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Kebetulan kami di sekolah paralel 3, jadi saya memiliki rekan sejawat kelas A dan kelas C. Jadi kami akan berkonsultasi dulu, berkolaborasi, artinya apa sih yang mau dilakukan kegiatannya ini. Kemudian setelah itu artinya sama visinya, sama yang akan mau dilakukan itu, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk kegiatan berikutnya.
Bagus sekali Bu Ari. Memang kita tidak bisa melakukannya sendiri Bu Nge, karena di sekolah itu kan ada kepala sekolah, ada guru, murid, dan tenaga kependidikan. Kita harus berkolaborasi apapun masalah yang kita hadapi di sekolah nih Bu nih. Nah, kira-kira butuh berapa lama Ibu akan menyelesaikan masalah ini terkait kurang disiplinnya anak atau kurang sadarnya anak tentang kebersihan. Kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikan masalah ini? Masalah waktunya saya tidak bisa Oke. pastikan, Ibu, tapi saya berharap sekali jadi waktu yang diperlukan itu secepatnya. Jadi anak-anak bisa mengalami perubahan terhadap kebersihan itu secepatnya supaya belajar mereka lebih nyaman. Oke. Lebih cepat lebih baik Bu nih, Baik, biar ya, betul, anak-anak Ibu. juga nggih. Mm-mm. Ini bagus sekali Bu, itu rencana Ibu untuk segera melakukan tindak lanjutnya Bu nih atas masalah yang Ibu hadapi. Nah, sekarang komitmen apa yang Ibu lakukan agar usaha Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Komitmennya adalah saya akan melakukan rencana tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, karena apapun yang kita lakukan kalau tidak konsisten dan berkelanjutan itu sama saja, Ibu. Jadi saya akan berusaha berkomitmen untuk konsisten melakukan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan tadi Hmm, dengan melibatkan berbagai pihak tentunya. nih. Berarti Ibu melibatkan semua warga sekolahnya, Ya, semua betul. pihak Mm-mm. untuk mewujudkan rencana Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu mau lakukan, semoga berhasil nih Bu. Semoga lancar nanti ke depannya. Nih Ibu, baiklah, saya juga merasa senang nih bisa ngobrol dengan Bu Ari. Itu mungkin apa yang menjadi solusi-solusi Ibu mungkin saya bisa terapkan di sekolah saya sendiri nih. Anak-anak saya juga seperti itu. Mungkin itu bisa menjadikan pembelajaran saya, solusi saya nanti jika saya menghadapi masalah yang seperti Ibu Ari sampaikan tadi. Ini terima kasih Bu untuk percakapannya hari ini. Semoga apa yang menjadi solusi Ibu dan program Ibu bisa berjalan dengan baik. Ibu Ari, Ya, terima kasih atas terima kasih, waktunya. Putri. Senang sekali saya. Sudah apa namanya, sudah saya ajak berdiskusi untuk menyelesaikan Ya, permasalahan yang saya hadapi dan menemukan solusi dari permasalahan oke. tersebut. Oke, Oke, terima sama-sama kasih, Ibu. Putri. Oke, sama-sama. Terima kasih Selamat Bu Ari. siang. Selamat siang. Oh, baik Bu, bagus sekali kegiatan coaching Ibu tadi. Saya berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu nih. Terima kasih Nah, Bu Desi. setelah saya mengamati proses percakapan Ibu bersama Koci tadi, ini saya sudah mencatat beberapa hal dari proses coaching yang Ibu lakukan. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu, boleh nggih? Oke, silakan Bu Desi. Nggih. Apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator tercapaian apa saja yang sudah Ibu capai dari proses coaching Ibu tadi? Ya, jadi tadi saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Ari tadi, nggih. Saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi coachingnya tadi adalah saya kehadiran penuh, mendengarkan aktif apa yang Ibu Ari sampaikan, dan saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Bu Ari bisa menyampaikan ide-ide atau solusi-solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Bu Desi. Enten. Ya, ya, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan prinsip kemitraan. Jadi ketika ngobrol tadi bersama Koci, bersama Ibu Ari tadi, tidak ada tumpang tindih atau Ibu sudah setara di sana. Jadi sudah terlihat sama dan seimbang. Ibu juga melakukan prinsip proses kreatif dengan menggali ide-ide Koci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang disampaikan. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari Koci.
Ibu juga sudah melaksanakan dengan baik, yaitu alur tirta yang sangat sesuai tadi sudah Ibu laksanakan. Nah, secara umum coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik dan sangat luar biasa, Ibu. Ya, terima kasih Bu Desi. Nah, Niki pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah melakukan teknik stop, Bu. Tadi lupa saya, padahal saya pikiran saya, oh nanti saya teknik stop deh tambahnya. Jadi saya lupa tadi. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan teknik stop agar coaching itu lebih rileks, Bu, lebih rileks untuk menyampaikan permasalahannya, Kenten Bu Desi. Baik Ibu, semoga teknik stop Eh, ini bisa Ibu kembangkan dan bisa Ibu eh, maksimalkan ke depannya dalam memberikan pelayanan coaching Ibu nanti. Saya juga eh, berharap semoga proses ini nantinya dilanjutkan Ibu. Dan eh, terima Bu kasih Desi. banyak Bu Sri, terima kasih banyak atas semua kesempatan yang Ibu berikan pada saya bisa mendampingi Ibu dalam kegiatan coaching bersama Coachi Ibu. Saya juga berterima kasih dari awal sudah Ibu memberikan observasi nih, sudah menyampaikan kompetisi apa yang mesti saya lakukan dan lain sebagainya, sampai Ibu juga memantau percakapan saya, dan terakhir Ibu pasca supervisi ini Ibu sudah memberikan arahan dan masukan-masukan yang baik untuk saya. Semoga kedepannya saya bisa melaksanakan percakapan coach ini lebih baik lagi, Bu Desi. Terima kasih nih atas sarannya dan waktunya hari ini. Terima kasih Bu Bu. Desi. Terima kasih kembali Bu Sri. Sukses semua Ibu. Selamat siang. Nggih.